warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya dengan root cause analysis. Jadi kalau kemarin di mata kuliah ini ketika membahas theory of constraint, maka ujungnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi mata rantai terlemah atau sebagai constraint. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan root cause analysis. Tapi prinsip root cause analysis ini sebenarnya yang kita bangun adalah building a reality tree. Jadi membangun pohon realitas gitu ya. Karena yang sering jadi masalah adalah kita tidak cukup memahami realitasnya ya, sehingga kesannya semua masalah. Padahal realitas itu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang disebut masalah sebenarnya apa yang kita tidak inginkan atau tidak harapkan. Makanya disebut dengan undesirable effect gitu ya. Nah, ada sebuah prolog di sini, kata pepatah Cina, wisdom come from judgment. Jadi yang namanya kebijakan itu dari sebuah keputusan. Good judgment come from experience. Keputusan yang baik adalah dari pengalaman. Sementara pengalaman itu kadang-kadang justru muncul dari kesalahan. Sehingga bisa dikatakan yang namanya kesalahan adalah keputusan yang buruk. Jadi prinsipnya seperti itu. Itulah berputar. Jadi jangan ragu membuat judgment, jangan ragu melakukannya, jangan takut salah, karena pada dasarnya dari situlah kita bisa belajar untuk melakukan perbaikan. Tujuan pembelajaran kita adalah sebenarnya pada sesi ya diharapkan mampu memahami dan melaksanakan penyusunan analisis akar penyebab atau current relative tree yang pada sesi ini akan mengarah kepada root cause analysis. Silakan baca bukunya dari Goldratt, Theory of Constraint, A System Approach to Continuous Improvement by H. William Detmer. Ada dua ya. Ada Goldratt sendiri punya buku namanya Theory of Constraint, tapi William Detmer menulis A System Approach to Continuous Improvement. Jadi untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Dan kemarin di dalam sesi tentang Theory of Constraint kita belajar bahwa perbaikan itu harus dari dalam ya, bukan dari luar karena akan sangat mahal dengan melakukan rekonfigurasi atau realokasi. Nah, di sini pada dasarnya adalah problem reality tree atau pohon realitas ini untuk menggambarkan keadaan realitas yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Di sini kita bisa lihat sebab akibat dua atau lebih petunjuk yang mengindikasi yang paling mungkin spesifik dan satu kesatuan ke dalam satu sistem. Jadi kalau ini di pelayanan kesehatan berarti kita ingin lihat apa sebabnya, misal anak stunting, sebabnya itu apa? Kita petakan ini anak stunting sebab awal apa, sebab berikutnya apa, dan terus itu sampai kita bisa mendapatkan sebab yang paling mendasar gitu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk sistem yang kompleks ini kita gambarkan dengan mudah, lalu identifikasi yang tidak diharapkan atau undesirable effect, kemudian hubungkan antar UDS ini ya sebab akibat dengan akar penyebab sehingga nanti mendapatkan gambaran tentang masalah intinya apa. Itulah yang kita selesaikan ya. Jadi core problem ini yang kita cari bukan sekedar mengatasi masalah-masalah yang muncul. Nah, di sini kita juga akan lihat mana yang span of control dan span of influence. Span of control apa? Artinya sistem ini bisa mengendalikan. Influence adalah di luar kemampuan kontrol kita, tapi kita bisa melakukan ke arah sana dengan melakukan advokasi tentunya. Nah, ini contohnya ya. Mengapa perlu membuat pohon realitas? Tujuannya sebenarnya mengisolasi kelemahan hubungan dengan invasi permasalahan. Jadi ini di sini ada profil yang kita bangun, yaitu mengakomodasi pengalaman para pelaksana, pendekatan hiperbolik, dan kondisi lokal. Apa yang ada di Anda, di kepala kita, di lapangan, kita gabungkan, kemudian dari situlah Anda katakan, di tempat kami seperti ini realitasnya, sehingga kalau bisa dilakukan, maka melakukan juga harus seperti ini. Itulah prinsip dari local people best solve local problem, gitu ya. Sehingga outputnya memberikan dasar pada rancangan strategik untuk melakukan perbaikan yang sangat spesifik lokal itu. Nah, apa itu pohon realitas? Ini membantu untuk mengisolasi jalur terlemah dalam suatu proses atau sistem, mengisolasi kemungkinan jalur penyebab permasalahan, dan mengerti sampai ke ujung akhir dari masalah itu. Kemudian menetapkan serangkaian cara untuk menguji logika hubungan antar elemen. Dan situlah kemudian kita bisa nanti menetapkan tujuan strategis dan metodenya yang lebih sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Syaratnya ketika membuat current reality tree apa sih? Ya, pertama ini pertanyaan ini harus dijawab dengan ya, apakah Anda memiliki intuisi dalam yang cukup mendalam tentang keadaan yang terjadi? Jadi cukup paham gitu. Oke, ini sebabnya ini kan gitu ya. Kalau nggak punya,
berarti kita memang satu sisi kurang pengalaman, kurang latihan, dan barangkali memang kita belum pernah masuk ke area itu. Disinilah pentingnya untuk mengajak orang yang sudah memahami persoalan. Yang kedua, apakah Anda mampu memahami dan mengamati interaksi antar komponen dalam sistem yang memang sedang kita observasi. Yang ketiga, apakah memiliki kepedulian terhadap solusi dan masalah yang terjadi. Tolong diingat, masalah itu banyak, tapi katakan ini jadi masalah atau tidak kan tergantung dari kita kepeduliannya. Care-nya ada enggak? Bukan hanya gap, tapi care kita punya enggak di situ. Nah, inilah gambaran dari collaborative tree. Di atas ini. Jadi ini adalah undesirable effect, terus yang ini kita sebut root cause yang di bawah ya. Kemudian sebab atau efek di antara. Nah, inilah core problem yang harus kita cari adalah yang paling bawah ini. Ini penyebabnya. Kalau ini dihilangkan, maka ini di atas ini hilang. Ini juga hilang. Tinggal ini doang kan, gampang mengeliminasinya. Begitu juga yang ini namanya root cause, ini mengeliminasinya gampang. Tetapi kalau penyebab utama core problem tidak ditemukan, maka kita hanya menyelesaikan hal-hal yang nantinya akan muncul lagi masalah itu. Nah, karena itulah maka kita untuk mengecek itu adalah untuk mengatakan bahwa ini kriterianya masuk uji atau tidak, maka ini pernyataan-pernyataan ini harus dijawab dengan jawabannya iya, kan gitu ya. Apakah pernyataan memperburuk keadaan saat ini? Kalau iya, iya. Apakah ada orang lain yang mengisi dengan efek negatif disahkan oleh mereka, misalnya waktu tunggu lama, petugas kurang disiplin, dan lain. Oke, jawabannya iya. Apakah masyarakat lebih luas merasakan atau adanya efek negatif? Jawabannya iya juga. Pernyataan tersebut penting bagi pembuat pohon varietas atau tree builder dan upaya merupakan deviasi yang tidak diinginkan. Nah, apakah undesirable effect itu memperburuk sistem? Kalau semua jawabannya iya, berarti kita memiliki undesirable effect. Contoh, stunting, apa penyebabnya? Ada sebab langsung, tidak langsung. Ada sebab yang nantinya akan berarah ke intervensi sensitif dan spesifik. Semua begitu jawabannya iya, kita bisa gambarkan seperti apa. Nah, berikutnya, mengapa perlu UDS? Ya? Pada dasarnya, UDS, undesirable effect, adalah suatu keadaan negatif yang tidak kita tentukan. Tidak kita inginkan, maaf. Kita berkeinginan untuk menghilangkan kondisi keadaan tersebut, keadaan itu membuat kita merasa tidak enak, tidak nyaman, atau terganggu. Nah, memulai UDE akan mempercepat proses analisis dan merupakan satu pintu masuk untuk menemukan masalah inti atau core problem. Nah, ini contohnya ya. Nah, setelah kita gambarkan misalnya, anak stunting, ada berapa UDS-nya? Gambarkan, ada 10 mula-mula kita buat dulu daftarnya. Daftar UDS itu apa saja? Stunting kenapa? Pola asuh, pendidikan ibu, ketersediaan makanan, penyakit yang diderita, penyakit sebab lahir, ASI eksklusif tidak berjalan, semua kita kumpulkan dulu list. Setelah itu coba kita buat hubungannya seperti apa, dipetakan. Maka kira-kira akan seperti ini. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang duluan itu adalah akibat, ya. Kemudian ini akibatnya, ini penyebabnya. Terus itu sampai ke bawah, terus ya hubungkan setiap cabang rantai ke akibat paling bawah. Kemudian ada yang kosong, tambahkan lagi gitu. Memang indahnya kita mengerjakannya pakai post-it ya, pasang lagi. Kemudian periksa hubungan sampai akhirnya sudah semua terhubung, lalu cek kembali apakah terjadi hubungan sebab akibat itu secara logis gitu ya. Kemudian amati kembali kemungkinan ada hubungan lateral yang ini berhubungan satu sama lain secara lateral atau menyamping. Nah, kemudian jadi gampangnya kira-kira seperti ini. Ya. Ini UDS-nya, terus gambarkan, cari seperti ini. Kalau seperti ini, berarti kita mesti fokus di mana? Ini yang pertama, baik ke ini. Yang kedua adalah ini. Ya, salah satu atau antara dua-duanya. Inilah yang menyebabkan. Jadi, kita cek apakah ada hubungan lagi, nggak hubungan lateral. Kalau ini lock of for all to connectum, udah nggak ada lagi, nggak memungkinkan, berarti itu sudah selesai analisis kita. Ya. Nah, jadi sekarang kita review lagi, apakah hubungan ini semuanya memang menjadi penyebab akibat yang memenuhi syarat untuk ditentukan sebagai akibat yang tidak diinginkan. Bila tidak, kurang tanda menyatakan sebagai UDE. Periksa kembali apakah ada yang relevan di sini atau tidak relevan. Cek ulang, periksa kembali rantai sebab akibat sampai cabang ujung akhir UDE yang terendah. Amati mengapa ini terjadi. Bila ada jawaban berarti ini masih merupakan UDS. Jadi anak stunting sebabnya apa? Kurang makan. Mengapa kurang makan? Karena orang tuanya kurang peduli. Mengapa kurang peduli? Pendidikan rendah. Mengapa pendidikan rendah? Terus gitu ya. Sampai akhirnya kita jawab karena pemerintah tidak menyediakan pendidikan yang cukup untuk ibu hamil. Oke, berarti core problemnya adalah kita tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk ibu hamil.
Kalau masih ada pertanyaan yang bisa dijawab, berarti itu belum, ya, seperti itu prinsipnya. Nah, jadi gambaran di sini, ini yang disebut lateral. Ini dengan ini ternyata masih ada potensi, masukin lagi yang baru, ya. Terus, nah di sini namanya root cause, gitu ya. Kemudian, nah ini yang baru lagi kita muncul, kita taruh lagi kalau ada, sehingga daftar masalah yang mungkin tadinya hanya 10 bisa jadi 20 atau 30 tergantung kerumitan dari persoalan yang kita hadapi. Nah, sekarang kita cek dan tentukan mana yang root cause, mana yang core problem. Perhatikan letak RC atau root cause akan masalah dan hitung berapa jumlah edisi yang berhubungan dengan RC. Perhatikan apakah root cause yang berhubungan ini sampai ke 70% dari UDS yang ada. Bila ada, maka inilah core problem, mewakili 70% dari persoalan yang ada. Bila tidak, kemungkinan ada hubungan yang hilang kalau tidak ada. Jadi mestinya ketemu. Nah, kalau seperti ini, kita cek nih, mana yang mewakili 70% itu. Nah, dari sini kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah kita sebut span of control, kita hanya bisa mengendalikan. Nah, ini adalah span of influence yang bisa kita lakukan advokasi gitu. Ini yang bisa kita kendalikan langsung dalam sistem ini. Di luar ini kan terlalu kecil dan itu berarti kita hanya bisa melakukan advokasi, ya. Nah, ini yang barangkali bisa diingat. Pada akhirnya ketika kita mampu, maka kita mesti mengarahkan itu. Mengapa? Karena kita semua adalah para pemimpin yang bisa mencari solusi dan melihat persoalan dengan baik. Dan yang namanya berpikir besar itu silahkan saja, jangan ragu gitu ya. Karena memang ada masanya di luar imajinasi kita. Oh, ini pendidikan, oke, di luar kesehatan, tapi itulah yang harus kita sampaikan. Nah, yang ada kalanya kita hanya mampu berpikir kecil, yang mudah dikerjakan, yang nampak sulit mungkin kita lewati, yang tidak mungkin bisa jadi enggak. Padahal kalau kita bisa masuk ke level itu, mungkin imbasnya lebih bagus. Contoh, ya, sekarang ini kita capek melakukan pendidikan kesehatan secara langsung. Padahal kalau itu sudah jadi kurikulum resmi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan sejak TK, barangkali akan lebih mudah dan kesehatan bisa memetik hasilnya. Tinggal persoalan-persoalan keaksaraan ataupun literasi itu bisa dilakukan literasi fungsional untuk orang lebih paham lagi bagaimana hidup sehat. Nah, jadi think big, start small, and act now itu bukan sesuatu yang tidak mungkin karena harus kita lakukan sehari-hari, ya. Dan Anda mesti percaya bahwa kita bisa melakukan perubahan dan kita memang bisa melakukan perubahan. Believe you can make a difference and you will do it. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.